Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Delia Putri dengan NIM 124210117. Presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah perencanaan TPA dengan judul Perencanaan TPA Mahasiswa Teknik Lingkungan Unusida. Tempat pemrosesan akhir atau TPA merupakan salah satu infrastruktur penting dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu daerah yang menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan limbah domestik. Dengan jumlah penduduk lebih dari 2 juta jiwa dan aktivitas industri yang cukup padat, Sidoarjo menghasilkan volume sampah yang signifikan setiap harinya. Kabupaten Sidoarjo saat ini memiliki satu TPA, yaitu TPA Jabon, yang telah beroperasi selama lebih dari 15 tahun. TPA ini menggunakan metode open dumping yang menyebabkan sejumlah masalah, termasuk masalah lingkungan, 2 masalah kesehatan, dan 3 masalah sosial. Dengan latar belakang ini, pemerintah Kabupaten Sidoarjo merencanakan pengembangan TPA baru yang mengadopsi teknologi lebih modern dan ramah lingkungan. Ada 4 tantangan perencanaan. Yang pertama kapasitas, yang kedua teknologi, yang ketiga lokasi, dan yang keempat keberlanjutan. Untuk yang pertama, kapasitas dimulai dari rencana operasional. Ada jadwal pengumpulan dan pengangkutan limbah, prosedur pengolahan limbah, pemantauan kualitas lingkungan, dan rencana darurat. Selanjutnya ada beberapa faktor dari kapasitas, mulai dari faktor teknis, faktor lingkungan, faktor sosial, dan faktor ekonomi. Dimulai faktor teknis. Ada lokasi, akses mudah, jauh dari pemukiman dan sumber air. Luas area minimal 100 hektar untuk kapasitas besar. Dan geologi, tanah stabil, tidak labil, dan tidak berpotensi longsor. Sistem pengumpulan dan pengangkutan efisien dan ramah lingkungan, dan teknologi pengolahan anaerobik atau aerobik. Faktor lingkungan dimulai dari dampak lingkungan, analisis mengenai potensi polusi air, tanah, dan udara. Pengolahan limbah B3, bahan berbahaya dan beracun. Terus konservasi energi dan sumber daya alam, dan yang terakhir penggunaan lahan pasca TPA. Selanjutnya faktor sosial dimulai dari partisipasi masyarakat, komunikasi dan edukasi mengenai TPA, pengawasan dan pemantauan melibatkan masyarakat dan pemerintah. Dampak sosial, analisis mengenai potensi gangguan terhadap masyarakat sekitar, dan yang terakhir pengembangan ekonomi lokal. Dan yang terakhir ada faktor ekonomi, dimulai dari biaya konstruksi dan operasional, sumber pendanaan, ada APBD, investor atau kerjasama dengan pihak ketiga, analisis biaya manfaat, dan pengembangan industri pengolahan limbah. Dan yang terakhir ada standar dan regulasi. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang pengolahan limbah. Yang kedua, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 104 Tahun 2017. Yang ketiga, Standar ISO 1401 tentang manajemen lingkungan. Dan yang keempat terakhir, persyaratan AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Selanjutnya tentang teknologi pengolahan limbah. Ada pengolahan anaerobik, biogas, pengolahan aerobik, composting, insinerasi pembakaran, dan pengolahan limbah cair. Terus kemudian ada sumber daya manusia, yang digunakan tenaga ahli pengolahan limbah, tenaga operasional dan pemeliharaan, dan pelatihan dan pengembangan SDM. Dan yang terakhir ada rencana operasional, jadwal pengumpulan dan pengangkutan limbah, prosedur pengolahan limbah, pemantauan kualitas lingkungan, dan rencana darurat.
Memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu lokasi. Ada 4 kriteria yaitu kriteria teknis, lingkungan, kriteria sosial, dan kriteria ekonomi. Kita akan membahas kriteria teknis. 1. Jarak dari pemukiman lebih dari 1 km. 2. Jarak dari sumber air minimal 500 meter. 3. Jarak dari daerah rawan gempa minimal 5 km. 4. Tanah stabil dan tidak labil. 5. Akses mudah untuk pengangkutan. 6. Luas area sesuai dengan kebutuhan kapasitas. Dan 7. Topografi datar atau landai. Kemudian kriteria lingkungan. 1. Jauh dari kawasan konversi. 2. Tidak berdampak pada ekosistem sekitar. 3. Tidak berpotensi polusi air, tanah, dan udara. 4. Jauh dari daerah rawan banjir. 5. Mempertimbangkan arah angin. Selanjutnya kriteria sosial. 1. Jauh dari pusat pendidikan dan kesehatan. 2. Tidak mengganggu aktivitas masyarakat. 3. Mendapatkan persetujuan dari masyarakat sekitar. 4. Membuat program pengembangan ekonomi lokal. Dan yang terakhir ada kriteria ekonomi. 1. Biaya tanah yang tidak wajar. 2. Akses infrastruktur yang memadai. 3. Potensi pengembangan industri pengolahan limbah. 4. Biaya operasional yang efisien. Ada pertimbangan lain, lokasi ideal dan sumber. Peraturan zonasi dan tata ruang, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, persetujuan dari pemerintah daerah, ketersediaan sumber daya manusia, dan kemudahan akses untuk pemeliharaan. Lokasi ideal, daerah perbatasan antar kota atau kabupaten, daerah yang tidak produktif untuk pertanian, daerah yang telah diklarifikasi sebagai kawasan industri, daerah yang jauh dari pusat, dan sumber. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengolahan Limbah. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 104 Tahun 2017. 3. Badan Pusat Statistik atau BPS. Dan yang terakhir 4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Yang terakhir pembahasan keempat, gas landfill. Sebuah blower menyedot pipa ekstraksi gas TPA utama. Persiapan ini menarik gas dari setiap sumur pengumpul gas di tempat pembuangan sampah. Dari blower gas yang diekstraksi masuk ke tumpukan gas flare TPA, tempat terjadinya penyalaan gas. Setelah terkumpul gas TPA, dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk menggerakkan generator yang menghasilkan listrik. Listrik merupakan energi terbarukan dan jika digunakan sebagai pengganti energi bahan bakar fosil, maka akan menghemat penggunaan bahan bakar dalam jumlah yang setara. Bagaimana gas cair dikeringkan dari tempat pembuangan sampah? Kita semua tahu bahwa yang membusuk itu berbau busuk dan akan lebih busuk lagi jika basah jadi bisa dibilang memuakkan jika hujan menimpa gundukan sampah. Hal itu sering terjadi di tempat pembuangan sampah di Tenggara Louisiana. Ketika itu hujan di tempat pembuangan sampah manapun, air merembes ke bawah melalui rumput dan tanah, melalui tumpukan sampah dan terkumpul di bagian bawah. Begitu juga cairan yang keluar dari sampah ketika terurai, semua cairan itu disebut mencapai 8 saat sampah yang terurai mengeluarkan gas seperti metana dan CO2. Lapisan gas terbentuk di atas tempat pembuangan sampah. Rantai low memiliki sistem untuk mengumpulkan lindi dan gas sehingga tidak mencemari lingkungan. Pompa mengirim lindi ke kolam retensi tempat lindi diolah dan disimpan. Ada juga sumur gas vertikal
yang beroperasi melalui tempat pembuangan sampah. Mereka menggunakan penyedot untuk mengumpulkan gas. Berbagai pompa di dalam sumur tersebut mengirim gas ke pabrik gas yang dapat diproses dijual sebagai gas alam yang dapat digunakan. Jika pompa ini bekerja dengan baik, maka gas tersebut akan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Seharusnya hanya ada 1 kaki lini di bawah gundukan sampah 100 kaki itu. Penyedot yang menyedot gas ke dalam sumur berada di tepat di atas tingkat lindi normal. Tetapi jika pompa tidak bekerja seperti yang tidak terjadi di tempat pembuangan sampah Chevron Paris selama bertahun-tahun, gundukan itu sampah menjadi banjir. Dengan kita merental banjir, lindi itu dapat menghalangi penyedotan gas di dalam sumur, dan sekarang lapisan metana dan hidrogen silfida yang berbau beracun itu tidak dikumpulkan lagi. Sebaliknya, ia naik melalui tempat pembuangan sampah dan dikeluarkan ke dalam udara. Daur ulang sampah plastik. Sampah plastik dibakar di atas wajan yang besar hingga mencair, kemudian dipindahkan untuk diratakan menggunakan tabung besar besi hingga mengeras. Dan setelah mengeras, kemudian dihancurkan menggunakan alat khusus untuk dipotong kecil-kecil, kemudian digiling. Setelah dipotong kecil-kecil dan kemudian akan digiling, dan potongan kecil tersebut akan dimasukkan ke dalam mesin pecacah untuk dijadikan buih plastik. Dan buih-buih plastik tersebut kemudian dimasukkan ke dalam mesin pencetak perabotan untuk dijadikan bahan perabotan seperti kursi, dan setelah itu dipasarkan. Sekian dari saya, terima kasih dan mohon maaf atas apa yang saya sampaikan banyak belibetnya, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.